saya kan sudah ditinggal ayah dan saya harus bisa menggantikan posisinya ayah kan. Terutamanya untuk adik saya yang perempuan sekarang masih SMP. Saya setiap kali saya membeli saku, nah itu. Yang penting motivasi dari diri saya yang pertama yaitu untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, terutamanya ibu teman-teman. Makanya kalian jangan sia-siakan kalau memiliki kedua orang tua yang masih lengkap. Oke, ketemu lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten setelah pelajaran PJOK, ini akan saya berikan motivasi anak-anak saya dengan seorang motivator dari Kota Ambulu, yaitu Mas Faris Salman Al Faris ya. Seorang difabel ya, seorang difabel, tapi dia sudah menyandang sarjana, bahkan sekarang kuliah lagi di jurusan yang lain, S1 juga. Oke, mari kita ikuti bagaimana motivasi yang diberikan kepada Salman Al Farisi SP, sarjana PAI ya, sarjana pendidikan agama Islam, yang akan disampaikan oleh seorang motivator yaitu Salman Al Faris. Ya, kita lihat siapa Salman Al Faris itu. Oke. Ya, ini Salman sedang latihan dan ini membawa kendaraan spesial, kendaraan yang dimodif, kendaraan pabrikan, standar pabrikan, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena Salman ini tidak bisa berkendaraan normalnya orang biasa. Jadi karena memang dia orang yang tidak biasa. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, oke. Ya, sudah di depan muridku ya. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ketemu lagi Mas Salman ya. Iya, ketemu saya lagi. minta tolong yang kedua kali. Ya, kamu tak minta untuk memberikan motivasi kepada anak-anakku kelas 12 IPS 1 dan IPS 2 SMA Negeri Ambulu, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Siap. Ya, tahun ajaran 2023-2024. Oke, monggo silakan Mas Faris ya. Oke. Ya, silakan. Ya, ini Mas Faris ini kemarin mungkin sebagian sudah agak tengah Mas Faris, agak tengah. Ya, oke. Mas Faris ya. Mas Faris yang ganteng. Kalau diem, Wah. kalau nggak diem, gantengnya Gitu, hilang. gantengnya hilang. Oke. Ya, oke. Enggak apa Mas Faris ya. Tolong berikan motivasi anak-anak saya ya. Karena Mas Faris ini sudah saya sampaikan tadi kepada anak-anak saya, sebenarnya kemarin sudah tak ambil videonya dan ternyata anak-anakku tidak semuanya melihat video karena tidak punya paketan. Dia minta yang live. Ya ini yang live lagi. Waduh, ini orang gue duit aku Mas Faris. Sekarang saja. Iki nggak tak sawer ya. Aku orang gue duit deh. Santai saja. Ini berarti amal soleh ya, Kita jadi orang harus berbagi ya. Berbagi apa saja? Berbagi motivasi, berbagi inspirasi, dan berbagi informasi. Oke. Ada satu lagi. Apa Mas? Berbagi semangat. Wah. Oke. Mas Faris mau berbagi semangat katanya. Oke Mas Faris, bisa dimulai. Perkenalkan dulu Mas Faris. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman, karena usia saya masih seumuran,
Kata siapa? Kayaknya. Ya kayaknya. Tapi ternyata lebih senior Mas Faris ya. Karena lebih senior ternyata Mas Faris ya, yang jelas tentunya karena senior berarti sudah punya pengalaman. Oleh karena itu tolong dibagikan pengalamannya kepada anak-anakku. Yang ini termasuk adik-adik sampean ini. Oke. Oke. Siap. Pertama saya kenalkan dulu siapa saya. Orang kalau nggak tahu saya dianggap saya ini orang yang nggak waras, orang idiot. Kalau orang yang nggak paham saya, bahkan ada yang menertawakan saya, ya saya cuek aja. Nah, itu. Buat apa? Nah, itu. Hidup saya. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Falis. Usia saya saat ini 26 tahun. Dan saya lulusan sarjana pendidikan agama Islam. Nah itu alhamdulillah lulus 3 tahun 9 bulan. Udah sampai 4 tahun Mas? Nah, enggak sampai 4 tahun. Standarnya lulus sarjana itu sebenarnya 4 tahun. Tapi ternyata Mas Faris hanya 3,9. 3,9. Ya luar biasa. Dan padahal saya waktu itu jarang masuk kelas. Pas kuliah saya sibuk dengan organisasi, bahkan waktu itu saya kuliah semester 7 kalau enggak 6. Saya sudah dikontrak sama sentra advokasi difabel dan perempuan Sabda yang kantornya di Jogja. Nah, saya jadi kuliah sambil bekerja. Nah, kenapa kok bisa lulus cepat? Padahal jalan saya lambat. Nah itu kuncinya adalah keseriusan dalam menekuni apapun. Asalkan kita nyaman, asalkan kita enjoy untuk melakukan itu semua, apa boleh buat. Kemudian saya saat ini lagi aktif di beberapa kegiatan yang terutamanya di stand up Indo Jember, di stand up komedi. Selama 1 tahun saya menggeluti dunia stand up, yaitu Pak, menggunakan mengeksploitasi diri saya. Kelebihannya Mas Faris. Mumpung saya cacat, saya gunakan dong untuk lelucon. Bisa menghasilkan loh. Nah, dari sini apa teman-teman yang bisa kita petik, yaitu nggak usah minder menjadi seorang diri, apalagi kalian semua. Saya lihat tadi larinya lebih cepat dari saya. Kan gitu, otomatis bisa dong lebih sukses. Saya doakan. Nah, pokoknya jangan pantang menyerah, terus maju dan
tekuni apa yang kita sukai. Misalkan suka olahraga, ya tekuni olahraga itu sendiri. Nah itu, jangan melihat kelebihan dari orang lain. Karena kalau menurut saya ketika kita melihat kelebihan dari orang lain membuat kita iri, bahkan membuat diri kita down. Nah itu, wah Mas Iko kok iso kaya ngono ya, aku kok gak iso. Itu tanda-tanda pesimisme. Coba melihat orang lain boleh, hanya untuk sekedar menyemangati keahlian kita. Wah, Mas Iko semangat. Akhirnya ngaca pada diri kita. Aku bisa apa ya? Nah ini, mumpung kalian masih duduk di kelas 3. Kelas 3 sama saya juga dulu jurusan IPS. IPS 2. Waktu itu IPS 2 kelas saya sekolah di Mamusa atau Kebo waktu itu. Nah itu, Boleh saya tanya, mumpung ingat ya, tentang sekolahnya Mas Faris. Yang jelas Mas Faris kan enggak langsung kuliah. Jadi Iya. jadi sejarah kuliahnya dari mulai mungkin sekolah TK enggak dulu? TK sekolah. Hah? Sekolah. Iya, ceritakan mulai dasar sekolahnya di mana aja. Mulai TK sampai kuliah saya di perguruan Muhammadiyah. TK-nya TK mana? TK sekolah TK AB 1 dekatnya Alikam, itu selama 1 tahun. Wah, kok cepat sekali. Cepat karena saya masuk TK itu umur 7 tahun. Wow, gitu. Iya, saya baru bisa jalan melangkah umur 5 tahun. Sebelumnya nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Sampai sekarang masih belajar jalan. Oh, belajar jalan ini? Iya. Belajar jalan. Oke, iya. Terus setelah TK terus SD-nya mana? SD-nya SD Muhammadiyah. Muhammadiyah mana? Ambulu. Ambulu. SMP-nya? SMP-nya di SMPM 15. Mana sekolahnya? Itu. Oh, sanding lapangan itu. Sanding lapangan. Tetangganya semana ya Mas ya? Oke. Tetangganya sama. Terus setelah itu dari SMP? Dari SMP di Aliyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Waduk Kebo. Terus setelah itu? Di Unmu Jember. Oh, akhirnya menyandang sarjana pendidikan agama Islam. Sarjana pendidikan agama Islam. Dari situ, dari Unmu. Situ, Unmu. Katanya sekarang kuliah lagi. Iya, sekarang kuliah lagi saya, tapi masih semester 5. Kuliahnya di mana itu? Di Unipal, Jember. Unipal. Apa itu? Universitas Al-Ghafulah PGRI Jember. Oh, jurusan apa Mas? Pendidikan luar biasa. Oh iya. Bukan pendidikan biasa di luar. Karena Mas Faris orang yang luar biasa, sehingga ngambil jurusan yang luar biasa. Luar biasa juga. Ya. Oke, lanjut ya. Iya, oke. Dan apalagi ya? Tadi nyampe apa ya Mas Faris? Nyampe apa tadi? Ingat? Kuliah di Unipal. Enggak. Tadi sebelum saya tanya, saya ini mumpung saya enggak. Tadi Mas Faris belum menceritakan sekolahnya, makanya tak Iya. tanyakan. SMA, Heeh. PS. Nah dari situ saya mulai aktif
dalam organisasi semenjak SMP. Baru saya diakui sebagai orang. Oh, lo tadinya diakui sebagai apa? Ya nggak tahu makhluk aneh mungkin. Enggak betul. Nah itu. Mas Faris. Ya yang penting, oh iya, saya mulai menggunakan masa-masa sekolah saya sibuk dengan berbagai kegiatan organisasi. Waktu itu mulai SMP, kalau di Muhammadiyah ya, namanya IPM. Kalau di umum seperti OSIS. Saya mulai aktif di dalam IPM atau OSIS semenjak SMP itu. Nah, apakah cukup aktif di situ saja? Enggak. Saya orangnya masih bisa dikatakan cacat, tapi ndablek. Ndablek dalam hal tanda kutip positif. Saya sering ikut aktivitas di dalam teater. Bahkan dulu ini yang berkesan pada saya. Pada kelas 3 SMA. Waktu itu kan saya diajak untuk main di TV lokal waktu itu, Jembel 1 TV. Dan pas waktu UN, ujian nasional. Nah waktu itu malam-malam ada syuting sampai jam 12. Sehingga diperingatkan oleh almarhum ayah saya. Oh, Bapak. Ya, bapak saya. Dan kamu milih kuliah, milih sekolah atau teater? Ya milih dua-duanya. Ya saya kalau dibilang ya saya tanggapi dengan baik ya. Tapi kadang saya apa ya, yang jalanin sih. Nah itu. Terus kemudian dari situ nggak ada ruginya saya mengikuti kegiatan, ternyata hasilnya bisa dipetik pada hari ini. Di stand up maupun di dalam organisasi. Oke, gini Mas Faris ya, mungkin lebih anunya ya, anak-anak bisa boleh tanya toh Mas? Boleh. Boleh, ya. Oke, mungkin agak ke tengah Mas Faris. Yang sana kurang bisa melihat gantengnya Mas Faris. Ya, yang sana-sana ya, biar ini kan di tengah ya. Coba, barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan anak. Soalnya kemarin di kelas yang lain itu terjadi dialog. Kamu bisa tanya apa saja. Ya maaf ya, kamu melihat Mas Faris seperti ini. Terus kamu kalau secara fisik yang saya tahu, kamu jauh di atasnya Mas Faris. Tapi kamu juga tahu sendiri, Mas Faris seperti ini, prestasinya sudah seperti itu. Bahkan ini karirnya masih berjalan terus. Insya Allah, amin. Karirnya masih berjalan terus. Ya. Saya dapat dari Komedi Sandi. Komedi Sandi. Surabaya. Oh iya. Ya. Saya lolos dalam seleksi stand up komedi online lanjut ke offline. Oh iya. Iya. Oke. Yes, barangkali ada yang mau tanya, silakan. Boleh Mas ya? Ya, boleh, monggo. Yang tanya laki apa perempuan? Yang boleh. Ya, Terserah. Ya. Laki boleh, perempuan boleh. Oke. Boleh, Silakan. boleh. Silakan. Mungkin lebih pas ya, lebih pas. Ya, monggo. Karena kebutuhanmu apa kita kan nggak tahu. Ya. Iya. Silakan. Nama saya Fernanda, saya mau bertanya apa
motivasi Masnya bisa semangat sampai saat ini? Apa ya? Ya enggak tahu Mas, apa sampean ingin segera menikah biar yang memicu semangatnya itu apa? Opo kamu ingin setelah sukses nanti nikah? Wah, kita kan nggak tahu. Nah, itu. Ya kalau nikah sih ya. Enggak. Suka ini semangat awal apa? Semangat awal. Kok bisa Mas Faris ini punya motivasi? Maaf ya, walaupun keadaannya sepedanya aja nggak sama dengan orang lain. Ya, Terus Mas Faris jalannya juga nggak sama dengan orang lain, ya. Ya, Tapi kok punya motivasi? Apa yang menjadikan Mas Faris punya motivasi itu? Oke. kalau motivasi saya sendiri sih dalam semangat ini adalah saya kan sudah ditinggal ayah dan saya harus bisa menggantikan posisinya ayah kan. Terutamanya untuk adik saya yang perempuan sekarang masih SMP. Saya setiap kali saya membeli saku. Nah itu. Yang penting motivasi dari diri saya yang pertama yaitu untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, terutamanya ibu teman-teman. Makanya kalian jangan sia-siakan kalau memiliki kedua orang tua yang masih lengkap. Itu motivasi saya. Terus motivasi saya yang kedua, saya walaupun kondisi seperti ini, saya tidak mau kalah dengan yang lain yang bisa lari cepat. Nah itu, saya akhirnya dalam diri saya apa? Yaitu saya mengaca dalam diri, gimana ya saya supaya bisa terus semangat. Akhirnya saya menggunakan yaitu yang saya katakan di awal, menggunakan kecacatan saya menjadi keahlian. Ahli cacat healing. Mas Faris, ternyata Mas Faris itu bukan cacat, tapi dikasih kelebihan Nah, yang tidak sama iya. dengan yang lain. Nah, itu menurut komedi saya. Nah itu pokoknya apa? Kita selalu yakin kita bisa, jangan melihat orang lain. Pokoknya apa yang kita miliki harus kita bisa capai. Tapi di dalam mencapai tujuan teman-teman itu ada yang namanya rintangan. Rintangan ini ibarat ujian lah kalau di sekolah. Ketika teman-teman ingin mendapatkan nilai 100 atau 90, maka teman-teman harus apa? Harus belajar, semangat, berusaha. Nah itulah seperti kehidupan ini dan semangat ini. Nah itu mungkin ada yang diselingkan lagi. Ya, mungkin yang lain, ya, Mungkin. yang lain, ya, silakan, Itu. yang lain. Mumpung ada Mas Faris. Mas Faris ini kalau mendatangkan seharusnya tidak gratisan anak-anak. Paling kalau mendatangkan Mas Faris ini sudah ada tarifnya. Ya kamu dikasih gratis rezekinya kamu, rezekinya saya, rezeki Pak Buang juga. Saya ini tetangga dekat, tapi maaf ya, sampai sekarang sebenarnya saya tidak pernah berdialog dengan Mas Faris
Jagongan enggak pernah ya Mas? Ya jagongan. Ya, kita paling ketemunya di acara-acara yang ya sepintas, misalnya di Iya. masjid, kadang di mana gitu ya. Iya. Ya sepintas itu dalam sebuah acara. Tapi saya enggak pernah jagongan gayeng seperti ini. Ya baru 2 kali sama kemarin Dua ya Mas. kali Heeh. sama yang kemarin. Heeh. Jadi mau silakan. Barangkali ada, silakan. Mumpung ketemu Mas Faris. Iya. Gratis ini. Tapi kalau nyawer boleh, Mas. Eh, Kalau nyawer boleh enggak? kalau nyawel boleh lah. Wah. Tapi enggak lah, enggak. Nggak usah ya, jangan. nggak usah ya. Nggak usah. Enggak usah, gratis. Ikhlas Mas ya? Ikhlas. Oh iya sih, katanya mau ke Australia. Gimana ceritanya ini? Oh, iya. Ceritanya ya panjang. Weh, ceritanya panjang. Intinya di Australia itu dalam rangka apa dan kapan dan persiapannya seperti apa? Eh, di Australia saya mengikuti pelatihan atau pendidikan singkat selama 12 atau 13 hari kurang lebih di sana. Kebetulan pelatihan ini saya mendapatkan beasiswa full dari sana. Mulai berangkat, akomodasi full, dan insya Allah minta doanya juga teman-teman. Saya berangkat ke Australia tanggal 19 Oktober, bulan yang akan datang, bulan depan. Saya akan terbang di Universitas Melbourne. Di Melbourne. Kamu tahu Melbourne? Di Melbourne. Tahu? Melbourne itu dari sini ya ke selatan lewat Ungkalan ya. Terus Rawacanga ya. Rawacanga. Terus ke selatan lagi. Ya, lewat lautan. Ya. Lautan. Ya, saya tahunya ya bilang Mas Faris, mana Mas Faris? Saya tanya mananya Ungkalan, selatannya katanya. Iya, oke. Dan saat ini saya ya persiapan dalam minggu-minggu ini saya melatih fisik saya untuk pergi ke sana. Karena menurut berita di Bandara Internasional itu jalannya Oh, gitu. iya. Oh, iya. Makanya persiapan ini ya. Nah, Latihan. persiapan. Iya. Nah, ini. Ya nanti tak persiapannya tak tambah tak lari sama anak-anak. Siap. Tak adu sama anak-anak. Boleh. Oke, saya dengar Mas Faris ini sering mendapat beasiswa selama sekolah. Jadi selama sekolah itu yang dapat beasiswa itu waktu sekolah apa aja? Saya kuliah semester 2 udah dapat beasiswa full Sampai lulus? sampai lulus. Bahkan uang sakunya dibiayai Oh. sampai lulus. Kalau waktu sekolah sekolah menengah di SMA sama SMP-nya dapat beasiswa enggak? Nggak. Oh, jadi justru sejak kuliah ya? Sejak kuliah. Sampai sekarang ya? Iya. Iya. Oke. Karena bapak buang dan adik-adik. Saya prinsip saya waktu itu kan kuliah tidak mau membebani Orang tua. orang tua sedikit pun. Jadi saya ya akhirnya terwujud keinginan saya. Akhirnya digantikan oleh beasiswa. Oh, gitu ya. Oke, mumpung saya ingat, Mas Faris waktu sekolah TK berangkatnya diantar. Diantar. Waktu SD Mas Faris diantar enggak? Diantar sampai kelas 5. Setelah itu jalan sendiri. Setelah itu jalan sendiri. Jalan apa pakai sepeda? SD jalan. Ya, terus setelah SMP Kalau SMP naik sepeda. diantar enggak? Enggak. SMP enggak diantar? Enggak. Pakai sepeda? Sepeda. Sepeda apa? Roda 3 ontel.
Oh, jadi sepedanya modifikasi juga. Modifikasi. Siapa yang modifikasi? Dulu nemu di Tempeljo. Nemunya sudah jadi. Udah jadi. Oh iya ya. Terus SMP. Ketika SMA? SMA sudah naik sepeda motor. Oh karena jauh ya. Iya. SMA naik sepeda motor. Ya sepedanya ini. Ya ini Nggak pernah ganti sepeda motornya? nggak pernah belum. Belum. Ada rencana beli mobil nggak? Insya Allah ada. Insya Allah. Kalau beli kesempatan. Iya. Oke. Jadi terus kuliahnya di Jember. Iya. Heeh. Diantar nggak? Enggak. Bisa pakai motor Ya pakai motor ini. sampai sekarang. Sampai sekarang saya tiap Bali kurang lebih menempuh 70 kilo tiap balinya. Nggak diantar sama sekali. Ya. Iya. Sampai sekarang. Oh iya. Maaf. Selama dalam perjalanan pernah nggak motornya misalnya ada kerusakan? Kalau kerusakan sih nggak pernah. Paling bensin habis. Wah. Waduh. Lagi nih terus bensinnya habis terus piye? Nah, waktu itu pernah kejadian. Gimana? Pas pulang dari stand up jam 12 malam. 12 malam. Ya. Bensinnya habis. Terus? Waktu di Kemuning. Waduh. Terus? Untung pas ada orang yang buka wong dulu ini. Oh gitu ya. Oke. Ya. Oke. Ini pengalamannya Mas Faris. Yang lain masih ada pertanyaan? Kalau ada, siap dilayani. Iya. Kamu kenapa? Hah? Kenapa kamu? Terharu. Iya. Oh ya. Iya, Nduk. Iya. Mau nanya mungkin ini sedikit sensitif. Pernah nggak Mas Faris benci sama anakku? Salam ya. Ya, ya pertanyaan harus dijawab Mas Faris. Ya, oke, monggo silakan. Setiap orang pun pasti saya jamin pernah. Saya pun pernah. Tapi maksimal 2 hari. Jangan sampai lebih. Karena itu bisa mempengaruhi psikis kita. Mempengaruhi semangat kita. Waktu itu aku pernah koncoku munggah gunung, aku gak iso ibarat iku. Aduh. Aku piye kok ditakdirkan kaya ngene. Cacat gak iso ndindi. Nah ibarat kan aku seperti itu terus menerus. Pasti hari ini nggak bisa di hadapan teman-teman. Aku ngulung di kamar. Nah itu. Jadi intinya pernah. Tapi untuk mengatasinya, ya itu tadi. Aku loh hidup di dunia ini loh hanya sekali. Masa sekali buat ngulung di kamar kan nggak mungkin. Nah ibarat sederhananya seperti itu. Iya sama-sama. Ya, oke. Yang lain mungkin? Yang laki-laki? Nggak ada. Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Karena nanti kalian masih ada kegiatan KBM yang lain. Ya. Mas Salman Al-Faris SPDI. SPD, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Ya. Yang sudah berbagi motivasi, berbagi inspirasi dan berbagi informasi buat anak-anakku siswa SMA Negeri kelas 12 IPS 1 dan IPS 2. Semoga apa yang disampaikan Mas Faris ada manfaatnya. Ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, share ya, biar banyak orang yang termotivasi, terinspirasi dan mendapatkan informasi dari
video di channel Pak Bang Family. Oke, kita akhiri Oke. dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak kamu boleh pulang, salaman dulu sama Mas Faris. Ya. Urut ya dari yang putra ya. Wes. Tidak apa-apa, enggak usah, langsung aja. Langsung ke sekolah ya. Ya, oke. Salaman Mas Faris, semoga kalian bisa ketularan ya. Bisa ketularan. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, semoga anak-anakku bisa ketularan sama Mas Faris, bisa seperti Mas Faris, bisa sukses seperti Mas Faris. Sukses dalam pendidikan dan sukses dalam kehidupan ya. Karena kehidupan ini harus dijalani dengan perjuangan. Mas Faris sudah berbagi pengalaman dalam perjuangan hidupnya. Iya, ini Mas Faris ya. Ya, doakan anakku jadi orang sukses Mas Faris ya. Iya, anakku semua Mas Faris, anak SMA Negeri Ambulu Jember, Jawa Timur. Indonesia Friend ya, ini kebetulan kelas 12 IPS 1 dan IPS 2 yang berkesempatan jumpa langsung kopdar kopi darat dengan Salman Al-Faris SPD. Motivator. Kalau saya mengatakan Mas Faris adalah seorang motivator, walaupun juga seorang stand up komedian sementara begitu, dan konten kreator ya. Oke, terima kasih Mas Faris. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sukses Mas Faris. Amin. Amin. Oke.